Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman semua. Bapak Prabowo sebagai presiden pemenang di Pilpres 2024 sebelumnya ketika kampanye sudah berjanji akan menggratiskan 100% biaya kuliah untuk universitas negeri semuanya. Itu artinya 100%. Agar saya tidak dianggap berbohong, teman-teman bisa saksikan video ini nanti apa yang diucapkan oleh Bapak Prabowo. Namun sebelum Bapak Prabowo duduk di kursi presiden, karena sekalipun diumumkan sebagai pemenang, beliau tidak langsung bisa duduk di kursi presiden. Bapak Jokowi masih akan menjabat sekitar beberapa bulan lagi sampai nanti serah terima jabatan. Nah, sebelum Bapak Prabowo duduk di kursi presiden, ternyata UKT atau biaya kuliah yang direncanakan atau dikampanyekan oleh Bapak Prabowo akan digratiskan, ternyata sekarang justru malah sebaliknya, dinaikkan, teman-teman. Gimana pendapat kalian? Ini Bapak Prabowo sudah berjanji, namun sebelum duduk sudah dinaikkan. Apakah kalian percaya nanti Bapak Prabowo akan menepati janjinya, ya? Setelah regulasinya sudah di-ACC, sudah disetujui, dan sudah jadi regulasinya, apakah Bapak Prabowo membatalkan ini, ataukah sesuai janjinya memberikan 100% gratis kuliah kepada universitas negeri di Indonesia ini? Teman-teman bisa komentar di kolom komentar, kalian percaya atau tidak. Nah, terkait dengan ini, teman-teman bisa saksikan janji dari Bapak Prabowo ini. Sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar biasa. Nah, itu tadi teman-teman, sudah jelas janji Prabowo seperti apa. Kemudian realita terjadi saat ini adalah kenaikan biaya kuliah. Ini videonya yang sudah jelas-jelas regulasinya digodok dan sudah di-ACC sepertinya ya, sehingga banyak demo-demo dari mahasiswa yang tidak terima. Ini disampaikan kepada kami oleh adik-adik mahasiswa bahwa contoh kasus ya, calon mahasiswa baru dengan gaji orang tua 2 juta itu dikenakan UKT 8 yang angkanya 8,7. Dan mereka beranggapan bahwa ketika permen ini belum ada, UKT hanya sampai golongan 6. Tapi setelah adanya Permendikbud, UKT dibuka dengan golongan 12. Artinya ini kan penerjemahan dari pihak rektorat terhadap kebijakan yang baru. Inilah kualitasnya, maksud saya. Kita harus sama-sama menyadari, inilah kualitas dari rektorat dalam menerjemahkan permen. Yang korbannya adalah adik-adik mahasiswa, bahkan di tempat ini mereka dilaporkan ke polisi. Meskipun kemudian dicabut lagi, inilah yang harus kita sadari sama-sama. Kemudian mereka mengatakan bahwa ada 50 mahasiswa yang tidak bisa lanjut sebagai maba karena kasus ini. Jadi somewhere out there ada 50 mahasiswa yang tadinya mimpi untuk kuliah karena tidak paham. Ini saya nggak tahu nih mereka S berapa, ini bahasanya pakai bahasa apa gitu. Saya baca permennya saya aja paham gitu loh. Ya, ini kejadian seperti ini. Ini baru satu loh universitas. Tadi udah banyak dibaca mas teman-teman. Artinya apa yang mau saya sampaikan? Ya, ini nasib orang. Ini nasib keluarga. Ya, saya belajar banyak menjadi politisi di Dapil selama 5 tahun. Ya, ternyata kita juga banyak berkomunikasi dengan warga masyarakat, terutama mereka yang kalau tadi Pak Fahmi mengklasifikasikan 3, saya lebih sering ketemu yang nomor 3 yang tidak mampu itu. Ya, ini betul-betul kalau mereka menyampaikan saya, Mas Menteri, mereka selalu mengatakan saya mau kuliah untuk meningkatkan harkat dan martabat orang tua saya dan keluarga saya. Setiap kali saya menginterview anak-anak IPK itu mau nangis saya. Ya, itu betul-betul bukan untuk meningkatkan harkat dan martabat keluarga orang tua mereka. Begitu juga Anies Baswedan tentu memberikan komentar sebelumnya jauh-jauh hari terkait dengan ini ya. Kalau dari analisis Anda pribadi, ini yang salah apa? Negara yang salah. Sampai ini bisa terjadi. Tidak boleh ada situasi di mana anak putus sekolah karena tidak bisa membayar kuliah. Lalu kampusnya dan negaranya lepas tangan. Silahkan Anda urus sendiri.
cari sendiri. Di negara kapitalis paling ekstrim saja nggak begitu. Kalau ada kesulitan, pasti diajak bicara apa yang bisa dibantu. Bagaimana bisa menuntaskan kuliahnya. Itu yang nomor satu paling penting. Kampus itu melihat mahasiswa bukan sebagai customer jasa pendidikan, tapi pandang siswa itu sebagai anak bangsa yang nanti akan membawa kemajuan bagi bangsa ini. Tapi kalau mereka dipandang sebagai customer tidak bisa bayar karena tidak mampu, bukan karena tidak mau, lalu kemudian dihentikan, maka negara menjadi transaksi murahan sama rakyat. Ini yang namanya tidak berkeadilan. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya karena negara tidak mau mengalokasikan uang yang cukup untuk biaya pendidikan tinggi. Biaya pendidikan tinggi sederhananya gini, ditanggung dua pihak sederhana. Satu ditanggung oleh orang tua, satu ditanggung oleh negara, gitu kira-kiranya. Nah, porsi yang ditanggung oleh negara dulu besar. Orang tua dulu membayarnya sedikit, sehingga semua orang bisa kuliah. Sekarang terbalik. Orang tua yang harus menanggung biaya, negara nanggungnya kecil. Ini akar masalahnya. Jadi, selama akar masalah tidak diselesaikan akan berulang terus. Dan peristiwa ini ironis. Negara harus menempatkan pendidikan tinggi itu sebagai eskalator sosial ekonomi. Jadi, kalau cara pandangnya begitu, maka biaya pendidikan tinggi ada dua penyedianya. Satu orang tua, satu negara. Nah, unsur negara harus lebih besar. Negara ambil alih biaya itu, bukan justru malah dibebankan ke universitas. Supaya apa? Dosen, pimpinan universitas bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya, pengabdian masyarakat. Biayanya negara yang masuk. Ini sebagai investasi. Nanti negara itu dapatnya pendapatan dari mana? Ketika mereka menjadi kelas menengah, mereka bekerja, mereka memberikan pajak bagi negara, tapi bukan pendapatan ketika mereka sedang sekolah. Halo negara Konoha. Sedang ribut-ribut tuh mahasiswa di kampus pada demo. Karena UKT-nya katanya pada naik. Ya, cukup hanya orang kaya lah yang mampu kuliah. Kalau Kismin nggak perlu kuliah, nungguin bansos saja cukup. Itulah negara Konoha. Semakin hari pendidikan kita semakin suram, Konoha. Jadi rakyatnya cukup yang kaya saja kayak zaman Belanda. Kita yang kaya, yang bangsawan saja yang pinter. Kalau yang orang-orang Kismin, sorry ya, nggak boleh jadi pinter. Kasian deh nunggu bansos terus. Begitu juga Anies Baswedan tentu memberikan komentar sebelumnya jauh-jauh hari terkait dengan ini ya. Sudah diprediksi kalau Anies tidak jadi, biaya kuliah tidak akan seperti yang sudah Anies tawarkan. Karena memang yang menawarkan biaya pendidikan gratis atau murah itu memang Anies Baswedan, teman-teman ya. Dan itu sepertinya kalau jadi tidak mungkin berbohong, pasti sebisa mungkin direalisasikan. Tapi entah karena Anies kalah ya tidak bisa berbuat banyak, teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.